Kali ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri. Mari belajar matematika bersama teman-teman. Disimak ya. Nah, apa itu transformasi geometri? Ada yang tahu nggak transformasi geometri itu apa? Transformasi geometri berarti perubahan sebuah struktur menjadi bertambah, berkurang, atau tertata kembali unsurnya. Sedangkan geometri itu berarti cabang matematika yang menjelaskan soal sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Berdasarkan dua definisi tersebut, transformasi geometri dapat disimpulkan sebagai perubahan bentuk dari sebuah garis, sudut, ruang, dan bidang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, transformasi geometri ini biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan karya-karya seni dan desain arsitektur. Nah, jenis-jenis transformasi itu ada berapa sih teman-teman? Jenis-jenis transformasi itu ada 4. Yang pertama ada translasi, yang kedua ada rotasi, yang ketiga ada refleksi, dan yang terakhir ada dilatasi. Nah, yang pertama ada pengertian dari translasi. Ada yang tahu nggak? Ayo siapa? Translasi atau pergeseran merupakan jenis dari transformasi geometri di mana terjadi perpindahan atau pergeseran dari suatu titik ke arah tertentu di dalam sebuah garis lurus bidang datar. Akibatnya, setiap bidang yang ada di garis lurus tersebut juga akan digeser dengan arah dan jarak tertentu. Nah, rotasi. Yang kedua ada rotasi. Rotasi atau juga dikenal dengan perputaran dalam transformasi geometri sesuai dengan namanya, berarti sebuah perputaran yang ditentukan oleh titik pusat rotasi, arah rotasi, dan juga besar dari sudut rotasi. Yang ketiga ada refleksi. Nah, refleksi atau pencerminan dalam transformasi geometri berarti perubahan dengan memindahkan titik dengan sifat dari suatu cermin datar. Nah, yang terakhir itu ada dilatasi. Dilatasi itu merupakan transformasi atau perubahan ukuran dari sebuah objek. Dalam dilatasi terdapat dua konsep, yaitu titik dan faktor dari dilatasi. Nah, titik dari dilatasi ini menentukan posisi dari dilatasi. Titik ini menjadi tempat pertemuan dari sebuah garis lurus yang menghubungkan antara titik dalam suatu bangunan ke titik hasil ke titik hasil dilatasi. Sedangkan faktor dilatasi adalah faktor perkalian dari suatu bangun yang sudah dilatasikan. Nah, dari pengertian ini kalian sudah paham kan apa itu pengertian dari jenis-jenis transformasi tersebut? Sekarang kita ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui titik sudut suatu persegi panjang ABCD. A 2,1, B 5,1, C 5,3, dan D ada 2,3. Nah, jika persegi panjang tersebut didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala, berapakah luas daerah bayangannya? Nah, mari kita kerjakan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, sekarang kita akan membuka aplikasi GeoGebra. Kita akan membuka aplikasi GeoGebra untuk menjawab soal tersebut. Nah, di sini kita udah searching tentang GeoGebra, lalu kita klik yang atas ini. Nah, klik Start Kalkulator untuk memulai membuat GeoGebra. Nah, kita geser dulu. Nah, lalu kita membuat
titik poin yang tadi titik sudut suatu persegi panjang ABCD ya. Dengan menggunakan tools lalu poin. Nah, kita akan membuat titik sudutnya terlebih dahulu. Titik A itu dikatakan dengan 2,1 ya. Ini titik A di sini. Lalu titik B ada di 5,1 di sini ya. Nah, terus titik C ada di 53. Sini ya teman-teman ya. Nih, di sini. Lalu klik, lalu titik sudut D ada di sini. Nah, ini sudah membentuk titik persegi panjang ABCD. Selanjutnya kita membuat garisnya untuk menghubungkan antara titik tersebut dengan menggunakan tools polygon. Kita scroll ke bawah dulu ya. Bentar. Kita ke bawah dulu. Ini di sini ada polygon mana nih? Kita cari dulu ya tools polygon. Nih. Nah, di sini ada tools polygon, kita klik, lalu kita buat garis antara garis 1 ke garis B, ke garis C, dan ke garis D. Dan kembali lagi ke garis A. Nah, di sini udah tampak ya. Di sini udah jelas bahwa di situ ada persegi panjang ABCD. Langkah selanjutnya kita akan membuat titik pusat 0,0 sesuai dengan soal itu. Ya. Nih, dengan menggunakan tools point kita membuat titik pusat di sini. Nah, di situ ada titik pusat yang ada huruf E. Nah, selanjutnya kita klik tools dilatasi. Kita cari dulu untuk tools dilatasinya ya. Tools dilatasi. Nah, ini ada tool dilatasi, kita klik dulu. Lalu kita klik sudut A ini ke sudut E. Nah, di sini bakal ada muncul buat skalanya. Misalkan kita isi dengan skala 2. Lalu kita oke. Nah, di sini ada bayangan antara A dan A aksen. Nah, untuk selanjutnya ini juga sama ya. Kita klik dilatasi dulu, terus nanti kita klik B. Klik titik pusat di E. Nah, kita klik lagi skalanya 2. Nah, seterusnya sama sampai yang A, B, C, D ya. Kita lanjut dulu. Ini ke D, lalu ke E. Nah, di sini udah muncul bayangannya. Selanjutnya kita membuat garis dulu menggunakan polygon tadi ya. Bentar. Nih. Dengan polygon. Nah, lalu kita garis dari titik A ke titik B ke titik C, D, dan kembali ke A. Nah, telah muncul bayangan dari persegi panjang ini tuh ya. Sudah muncul. Dengan menggunakan faktor skala 2. Kita bisa mengganti-ganti skalanya, boleh 3, boleh 4, terserah ya. Di sini kita menggunakan skala 2. Untuk mengetahui berapakah luas daerah bayangan dan daerah asli dari persegi panjang ini, caranya kita cari dulu tools area. Nih. Nah, di sini ada tools area. Lalu kita tinggal klik aja di bagian mana yang ingin kita cari luasnya. Terserah, yang penting di persegi ini. Mau sebelah sini, mau sebelah sini, mau sebelah sini boleh. Tinggal kita klik salah satu dari kotak ini aja.
Ya, kita klik. Nah, ini muncul luas area dari persegi panjang ABCD itu adalah 6. Dan untuk bayangannya itu sama caranya, tinggal diklik aja di di bagian yang ada di dalamnya. Terserah mau di mana aja. Kita klik di bagian pojok sini, klik. Nah, itu akan muncul berapa luasnya. Dari bayangan segitiga ini akan muncul luas bayangan segitiga ini. Jadi jumlah luas yang ada di sini ada 24. Ikut penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.